saya Diana Nerjibatual dari kelas 18F. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Jelaskan dan uraikan secara singkat hakikat PKN dan IKN atau ilmu kewarganegaraan dan bagaimana urgensi pendidikan kewarganegaraan di negara serta bagi saudara sebagai warga negara. PKN dan IKN adalah dua mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk kesadaran dan pemahaman warga negara terhadap hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Urgensinya adalah yang pertama, membentuk identitas negara, yang kedua, membangun kesadaran politik, yang ketiga, mendorong kepatuhan hukum, dan yang keempat, menumbuhkan toleransi dan persatuan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan identitas nasional dan uraikan contoh identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang memiliki sesuatu yang melekat pada suatu negara. Contohnya yang pertama bendera nasional, yaitu sang merah putih. Yang kedua bahasa nasional, bahasa Indonesia. Yang ketiga lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Dan yang keempat lambang negara, yaitu burung Garuda. Mengapa identitas nasional diperlukan oleh setiap orang? Identitas diperlukan oleh setiap orang karena merupakan fondasi yang memungkinkan seseorang untuk memahami siapa dirinya, mengakui keunikan dan nilai-nilai yang dimilikinya, serta membangun hubungan yang baik dengan lingkungan sekitarnya. Bagaimana agar identitas nasional tidak rapuh, terkikis, atau hilang yang diakibatkan oleh globalisasi? Untuk menjaga identitas nasional agar tidak rapuh, terkikis, dan hilang akibat globalisasi dengan cara memperkuat pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah untuk memperkenalkan nilai-nilai sejarah dan budaya nasional kepada generasi muda. Apa yang dimaksud dengan negara? Dan jelaskan syarat-syarat berdirinya suatu negara. Negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah. Syarat-syarat berdirinya suatu negara yang itu pertama, wilayah yang jelas dan terbatas. Yang kedua, penduduk yang menetap secara tetap di wilayah tersebut. Yang ketiga, pemerintahan yang efektif yang mengatur dan mengukur penduduknya. Bagaimana menurut saudara apabila salah satu dari unsur atau komponen suatu negara tidak ada atau terpenuhi, apakah masih bisa disebut sebagai negara? Berikan argumentasinya. Apabila salah satu unsur atau komponen suatu negara tidak ada atau terpenuhi, negara tersebut masih bisa disebut sebagai negara, asalkan prinsip-prinsip dasar keberadaan negara tersebut tetap terjaga. Misalnya, jika suatu negara tidak memiliki wilayah yang jelas, namun memiliki pemerintahan yang efektif dan kedaulatan yang kuat, maka negara tersebut tetap dapat diakui sebagai negara. Bagaimana sikap saudara apabila hak sebagai warga negara belum dapat dipenuhi oleh negara? Berikan argumentasi. Jika hak sebagai warga negara belum dapat dipenuhi oleh negara, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketegangan dalam masyarakat. Sebagai warga negara, penting untuk memperjuangkan hak-hak tersebut melalui jalur hukum, partisipasi politik, advokasi untuk memastikan bahwa negara memenuhi kewajiban terhadap negaranya. Apa yang dimaksud dengan konstitusi? Konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta pembagian kekuasaan di dalam suatu negara. Apa yang terjadi apabila negara tidak memiliki konstitusi? Jika negara tidak memiliki konstitusi, maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi tidak teratur dan tidak terkendali. Konstitusi itu sangatlah penting untuk menjamin perlindungan hak-hak warga negara dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Apa konstitusi bisa diubah? Berikan argumentasi.
Konstitusi bisa diubah melalui proses perubahan konstitusi yang diatur dalam ketentuan konstitusi itu sendiri. Perubahan konstitusi biasanya melibatkan persetujuan dari lembaga legislatif atau mekanisme referendum yang melibatkan partisipasi langsung dari rakyat. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat atau diwakili oleh wakil-wakil yang dipilih secara bebas dan adil. Menurut saudara, apakah sistem demokrasi itu sesat? Tidak boleh diterapkan di Indonesia? Berikan argumentasi. Sistem demokrasi bukan sesat, namun implementasinya dapat menghadapi tantangan tergantung pada konteks dan kondisi negara tertentu. Demokrasi memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat, lembaga yang kuat, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia untuk berjalan dengan baik. Apa faktor penyebab demokrasi di Indonesia belum dilaksanakan secara maksimal? Faktornya yaitu adanya tantangan dalam menjaga keberagaman dan keadilan, korupsi, ketimpangan sosial, serta keterbatasan akses informasi dan pendidikan politik bagi masyarakat. Bagaimana pendapat saudara tentang keterlaksanaan HAM di Indonesia? Berikan data dan argumentasi. Keterlaksanaan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelanggaran hak atas kebebasan beragama, serta perlakuan tidak adil terhadap kelompok minoritas. Apa yang dimaksud dengan generasi milenial? Dan kalau kamu termasuk pada generasi milenial, apa yang saudara lakukan untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan good citizenship? Generasi milenial adalah kelompok orang yang lahir antara tahun 1981 sampai dengan 1996. Jika saya termasuk generasi milenial, saya dapat membantu dengan cara menggunakan teknologi dan media sosial secara positif untuk menyebarkan informasi yang mendukung kebaikan dan keterbukaan.